Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengisahkan bahwa perumpamaan dunia ini adalah orang yang berada di kapal. Nah, kapal di tengah laut. Begitu kapal ini berjalan dengan penumpang-penumpangnya, ujar kapten kapal, kita singgah satu mat di pulau. Nah, kita singgah satu mat di pulau ini untuk mencari bekal, untuk istirahat, untuk apa? Kayaknya kita berbuatan pulang ke kapal ini dan berangkat lagi. Turunan penumpang kapal di pulau. Nah, itulah dunia. Adalah orang kapal yang turun ke pulau itu berpikir bulah rumah di pulau. Kada. Kenapa? Karena ini pacang singgah satu mat saja. Adakah berpikir membuka perusahaan di pulau itu? Kada. Bila di pulau ini kena kunyuk, kapalnya berjalan, dimakan binatang buas, ditinggalkan orang. Nah, itulah kehidupan dunia ini. Dan contoh-contoh membuktikan berapa manusia yang mati meninggalkan gedung. Berapa banyak manusia yang mati meninggalkan duit miliaran rupiah. Nah, jadi kebodohannya pertama itu adalah mengutamakan dunia atas akhirat, yang mana akhirat itu tempat kembali dan tempat tinggal yang sebenarnya. Dan kelemahan imannya dengan firman Tuhan, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu ujar Tuhan lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Wal aqil, orang yang berakal, menja'alad dunya mazra'atan hasanah lil akhirah, orang yang berakal itu orang yang menjadikan dunia tempat bercucuk tanam yang baik bagi akhirat. Wal aqil man ja'ala aktsara awqatihi lil akhirah, orang yang berakal orang yang menjadikan sebagian besar waktunya untuk akhirat. Dia lebih mengutamakan dunia dari akhirat. Kebodohannya itu adalah menunda kaina kepada waktu yang lapang, yang terkadang dia tidak sampai kepada waktu yang lapang itu dijemput oleh kematian. Nah, kadang-kadang kada sampat lapang matinya, jantung mendadak mati, mati kecelakaan berkendaraan, mati apa, padahal ini sudah punya angan kaina mun sudah lapang kaina ayo beribadah. Nah, belum sampainya lapang sudah dijemput oleh maut. Au yazdadu syugluhu, atau siapa tahu kesibukannya bertambah terus. Kaina hanya bila lapang kaina hanya bujur-bujur beribadah. Kenyataannya bertambah terus kesibukan nih, selalu bertambah. Tahulah kita kada tahu. Nah, akan datang bisa lebih sibuk pada hari ini kada tahu. Lianna asghalad dunya yatada'a ba'daha ila ba'din, karena kesibukan dunia ini selalu membawa kepada kesibukan yang lain. Aw ya'tariduhul marad wa la yastati'u bihil amal, atau di tengah jalan dia datang penyakit, kada bisa lagi beramal. Kaina gen beramal dulu, stroke, kawala lagi beramal, kada kawal lagi berjalan, kada kawal lagi nuntut ilmu, stroke sudah di kursi roda ditunjul. Nah, maka bila mana orang ini seperti keadaan demikian, sakitnya orang ini, kada beramalnya orang ini sia-sia. Lain jika orang ini pak amal dahulu, napa ibadat itunya garing, begitu garing kada kau lagi beramal, tetap ditulis Tuhan terus. Nah, hanya banyak karena garingnya dulu pak amal orangnya. Amun dahulu kada pak amal garing, nah kayaknya aku mensihat beramal gitu Tuhan lawasnya kam sihat kada beramal. Nah, wafil hadis disebutkan dalam hadis, in aktsara syahi ahlin nar minat taswib, bahwasanya kebanyakan teriakan orang neraka itu akibat menunda-nunda tadi. Nang terbanyak orang masuk neraka akibat menunda. Kaina aja dulu tobat, masih tanggung lagi nama ala-alang, gawian ni mala-alang. Kaina aja dulu ini masih awur lagi sibuk. Kebanyakan orang neraka itu akibat akibat taswib. Bisa-bisanya waktu nang jaranya bila lapang kayaknya beramal, ada waktu lapang, siapa tahu niatnya sudah lemah, nah himmahnya sudah lemah.
Banyaknya orang nang lapang kada pa amal. Banyak. Begawi kada, apa kada, duduk kada kakaruan. Kada ba amal kada juga. Kenapa? Ini niatnya sudah lemah. Niatnya sudah turun. Karena ada sebab-sebab lain. Apa sebabnya dahulu? Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila perkataan-perkataan para aulia, sabda-sabda Rasul, firman-firman Allah yang menyuruh kita bangkit untuk beribadah kepada Allah mengetuk hati kita, tapi kita kada mahirani. Dengar sudah bisa. Kayaknya mendengar pulang arahan-arahan agama nih, kada mahirani pulang. Nah, akhirnya orang ini bisa ditutup oleh Allah, hatinya dikunci sama sekali. Nah, itu jadi lemah niatnya. Nah, Allah itu bila mana mengetuk hati kita untuk beribadah, mesti disambut walaupun sedikit. Dalam hati ini ada datang ilham dari Allah. Kan jaka berzikir gitu 10 kali barang. Bila itu kada dihiraukan, kayaknya kada datang lagi ilham-ilham seperti itu. Ada kita mendengar apa hadis Nabi masuk ke dalam hati kita bahwa membaca salawat itu baik. Nah, itu ngarannya ilham Allah kepada hati kita. Salawat itu baik. Nah, terima 3 kali barang bersalawat, tanda kita menerima pemberian Allah ini. Bila kita kada hiraukan itu, kayaknya kada datang lagi mau hidayah seperti itu.